Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran matematika wajib ya. Salam sehat untuk kita semua. Jadi di pagi hari ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi aljabar. Ya, apa itu turunan fungsi aljabar? Kemudian apa saja sifat-sifat turunan tersebut? Kita lanjut aja bahas ya. Ya, untuk kompetensi dasar kali ini, jadi menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Ketercapaian KD ini nanti kita capai di beberapa kali pertemuan ya, tidak hanya satu kali pertemuan di hari ini. Jadi kita membahasnya bertahap. Oke. Ya, apa itu turunan? Jadi turunan fungsi aljabar merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh, fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Ya, jadi f aksen itu simbol dari turunan pertama dari fungsi f. Ya, f aksen. Kalau aksennya ada satu, berarti dia turunan pertama. Kalau dia aksennya ada dua, berarti dia turunan kedua. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai turunan pertama dari fungsi f. Jadi cukup f aksen. Aksennya ada satu, ya. Kemudian berikutnya, rumus yang paling atas ini keterkaitan antara turunan dan limit. Nanti kita akan praktekkan di contoh soal, ya anak-anak ya. Kemudian perhatikan rumus dari turunan. Jika fx fungsi awalnya itu adalah x berpangkat n, maka turunan pertama dari fungsi fx adalah n. N ini pangkat ya. Pangkat dikalikan variabel x, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Kalau dia di depan variabel x tidak ada koefisiennya, berarti dia ada koefisien 1. Ingat ya, jadi bukan 0. Kemudian berikutnya A ini adalah koefisien. A dikali X berpangkat N, maka turunan pertamanya adalah A, koefisiennya, dikalikan dengan pangkatnya, dikalikan dengan N-nya, kemudian dikalikan dengan X berpangkat N dikurangi 1. Untuk lebih jelasnya, kita praktekkan pada contoh soal ya. Kemudian sebelum kita membahas contoh soal, jadi ada beberapa sifat-sifat turunan. Jadi untuk penjumlahan, jika fx dalam bentuk penjumlahan, jadi fungsi u ditambah fungsi f, maka turunan pertamanya adalah masing-masing diturunkan, masing-masing fungsi diturunkan. Ya, pengurangan juga seperti itu. Jadi masing-masing fungsi diturunkan, baru kemudian dikurangkan. Untuk perkalian, jadi kalau fungsi awalnya dalam bentuk U dikali V, maka turunan pertamanya adalah U aksen V plus UV aksen. Artinya, turunkan U-nya, kemudian kalikan dengan V, plus U dikali turunan dari V. Ya, kemudian kalau dia soalnya pembagian di sini, ini pembagian. Jadi U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Nanti kalian akan lebih paham ketika kita mempraktekkannya pada contoh soal. Ya anak-anak ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan. Perkalian, kemudian bentuk pangkat, dan juga pembagian. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjut dulu ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukanlah turunan dari fungsi berikut. Tentukanlah turunan dari fungsi berikut. Yang pertama, diberikan fungsi fx-nya itu adalah x pangkat 3 plus x kuadrat. Ya, oke, berarti turunan yang pertama, f aksen x. Ini pangkat, bawa ke depan jadi perkalian. Ya, 3 dikali x berpangkat 3 dikurangi 1. Karena soalnya penjumlahan, ya, maka ini diturunkan juga. Ya, sama, pangkat bawa ke depan jadi perkalian, x pangkat dikurangi 1. Ya, sama dengan 3 x berpangkat 2 plus 2
X berpangkat 1. Pangkat 1 biasanya tidak ditulis, ya. Jadi ini jawabannya. Oke. Kemudian lanjut, contoh soal nomor 2, sama. Kita pakai rumus umum dari turunan, ya. Oke. Ini koefisien anak-anak tetap ditulis 4 dikali pangkatnya. Oke. Kali X pangkat dikurangi 1. Ditambah, oke, karena soalnya penjumlahan ya anak-anak ya. Jadi 5 dikali, ini kalau nggak ditulis dia pangkatnya berarti pangkat 1. Oke. X berpangkat 1 dikurangi 1. Ya, berarti 8X plus 5 kali 1, 5 ya. Oke. X berpangkat 0. Berapapun pangkat 0, hasilnya 1. Sehingga di sini 5 kali 1, 5. Oke. Dari sini bisa dilihat ya anak-anak ya. Kalau dia variabel X-nya berpangkat 1, maka turunannya adalah koefisiennya saja. Jadi turunan dari 5X adalah 5. Turunan dari 1000X adalah 1000. Ya, jadi untuk yang variabel X-nya berpangkat 1, maka turunannya adalah koefisien itu sendiri. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3. Ya, turunan pertamanya berarti ini dia bentuk perkalian. Kita selesaikan dulu ya. Jadi, kalikan dulu. Kita belum di sini menggunakan rumus turunan bentuk perkalian. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya ya. Jadi kalau ada model seperti ini, kita distributifkan perkaliannya ya. Jadi X dikali 2X pangkat 3. Jadi dia ini. Oke. Berarti 2X pangkat 4. Ya, kita sederhanakan dulu soalnya ya anak-anak ya. Berarti 5X. Ini kali ini. Iya. 4X. Oke. Min. Iya. Yang bisa digabung-gabung. Kalau tidak, berarti kita urutkan dulu pangkatnya. Dari pangkat yang terbesar, pangkat yang terkecil. Oke. Iya. Sekarang baru kita cari turunannya. Pengerjaannya sama seperti yang sebelumnya ya, anak-anak ya. 2 kali pangkat. Oke. Pangkat kurang 1. Ya, sekarang berikutnya yang ini ya. Berarti 4 kali 3 X pangkat 3 kurangi 1. Dikurangi ya. Ini dia variabel X-nya berpangkat 1. Jadi seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kalau dia variabel X-nya berpangkat 1, maka turunannya adalah koefisien itu sendiri. Boleh Ibu langsung tulis 5 ya anak-anak ya. Kemudian untuk konstanta yang tidak ada variabel X-nya turunannya adalah 0. Oke, sehingga di sini tidak usah ditulis. Jawaban terakhir, 8X pangkat 3 plus 12X kuadrat min 5. Oke. Silakan dicermati anak-anak ya pembahasannya. Jika sudah dipahami, silakan lanjut kalian kerjakan latihan soal berikut. Ada 5 soal. Carilah masing-masing turunan pertama dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Silakan dicermati kembali pembahasannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat ke WA atau Telegram Ibu, atau boleh langsung di forum Google Classroom ya anak-anak ya. Silakan diupload jawabannya, sesuaikan dengan jadwal hari ini. Sampai ketemu pertemuan berikutnya, tetap jaga kesehatan kalian dan selamat pagi.